Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat Ibu Zahrotus Saidah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar PAI dan teman-teman dari PAIA semester 6 yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa masih memberikan kita semua nikmat sehingga kita dapat berkumpul walaupun dalam keadaan daring seperti sekarang ini. Shalawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Haidar Zulfikar, kemudian ada Erlin Desi Amalia, Asif Fadila, Abdul Aziz, dan Nur Azizah. Izinkan kami untuk mempresentasikan pada mata kuliah pagi hari ini yang bertemakan pengembangan media pembelajaran materi pendidikan agama Islam di dalam sekolah luar biasa. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada pemateri pertama dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah mengenai pengertian dari media pembelajaran audiovisual. Kemudian yang kedua, saya akan membahas materi mengenai apa sih yang dimaksud dengan sekolah luar biasa atau yang biasa kita kenal dengan SLB. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian media pembelajaran terlebih dahulu. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, media pembelajaran ini berasal dari bahasa Latin, yakni medius yang artinya adalah tengah, perantara, atau pengantar. Sedangkan menurut istilah, kata media ini merupakan komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran. Yang dimaksud dengan pembelajaran adalah proses komunikasi antara pembelajaran, mengajar, dan bahan ajar. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian serta minat peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran audiovisual? Nah, media pembelajaran audiovisual itu adalah suatu media yang terdiri dari media visual yang disinkronisasikan dengan media audio yang sangat memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara peserta didik dengan guru di dalam proses belajar mengajar. Kemudian definisi lain juga mengatakan bahwa media pembelajaran audiovisual adalah media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menggabungkan unsur unsur audio atau suara dengan visual atau gambar. Nah, contoh dari media audiovisual itu terdiri dari sound slide, kemudian ada juga kaset, televisi, film, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sekolah luar biasa atau yang biasa disebut dengan SLB? Sekolah luar biasa atau SLB merupakan sekolah bagi para peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya kelainan fisik, emosional, dan mental sosial. Tetapi mereka memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Peserta didik yang belajar di sekolah luar biasa ini meliputi anak-anak yang mengalami beberapa gejala atau beberapa kelainan. Yang pertama adalah kelainan autisme. Apa sih kelainan autisme itu? Nah, kelainan autisme itu adalah gangguan perkembangan yang mencakup intelijensi, komunikasi, interaksi, dan perilaku. Gejalanya itu mulai tampak pada anak sebelum mereka mencapai usia 3 tahun. Yang kedua adalah kelainan tunagrahita. Apa sih tunagrahita itu? Tunagrahita adalah suatu kondisi anak
yang kecerdasannya itu sangat jauh di bawah rata-rata dan ditandai oleh keterbatasan intelijensi serta ketidakcakapan mereka dalam melakukan komunikasi sosial. Anak tunagrahita ini juga biasa dikenal dengan sebutan anak yang memiliki keterbelakangan mental karena keterbatasan kecerdasan itu. Kemudian yang ketiga adalah kelainan tunarungu. Kelainan tunarungu adalah kelainan pendengaran yang ditandai dengan hilangnya kemampuan pendengaran seseorang, baik itu sebagian ataupun seluruhnya. Nah, yang mana hal itu menyebabkan kemampuan pendengaran orang itu tidak lagi berfungsi. Kemudian yang keempat ada kelainan tunanetra. Tunanetra adalah ketidakmampuan seseorang dalam segi penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatan mereka. Tunanetra itu memiliki keterbatasan dalam penglihatan. Misalnya, mereka tidak bisa melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 meter dan bidang penglihatannya itu tidak lebih luas dari 20. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Ialah tujuan pembelajaran pada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ada 4 poin. Yang pertama adalah agar dapat menghasilkan individu yang mampu melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang lain melalui kemampuan dirinya dalam menggunakan persepsi pendengaran, penglihatan, gerak halus, taktil, atau gerak kasar. Yang kedua, agar dapat menghasilkan individu yang mempunyai kematangan diri dan sosial, misalnya dapat berinisiatif, dapat waktu luang, cukup atensi, serta bersikap tekun. Selanjutnya yang ketiga ialah menghasilkan individu yang mampu bertanggung jawab serta pribadi dan sosial. Misalnya dapat berhubungan dengan orang lain, dapat turut berperan serta dan dapat melakukan suatu peran tertentu di lingkungan. Yang keempat, agar dapat menghasilkan individu yang mempunyai kematangan untuk melakukan penyesuaian diri dan sosial, mampu berkomunikasi dengan orang lain melalui kematangan berbahasa. Nah, adapun untuk materi pembelajaran pendidikan agama Islam secara garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Ialah yang pertama hubungan diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablullah. Yang kedua, hubungan manusia dengan diri sendiri. Jadi hubungan manusia dengan diri sendiri atau kita dengan kitanya sendiri. Terus yang ketiga, hubungan manusia dengan manusia. Jadi hubungan kita dengan orang lain atau orang-orang yang di sekitar kita atau manusianya juga. Selanjutnya, hubungan kita atau manusia dengan makhluk lain. Contohnya hubungan kita dengan hewan, hubungan kita dengan tumbuhan, hubungan kita dengan jin atau apapun. Oke, sekian saja pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya adalah materi tentang fungsi media audiovisual. Menurut Yudi Munardi, dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran, terdapat 6 fungsi media audiovisual. Yang pertama adalah fungsi sebagai sumber belajar. Dikatakan sebagai sumber belajar dikarenakan audiovisual itu adalah sebagai penyalur, penghubung, dan penyampai. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai manipulatif. Dikatakan sebagai manipulatif yakni mampu mengatasi keterbatasan indera, keterbatasan ruang, dan keterbatasan waktu. Selanjutnya adalah fungsi imajinasi. Dengan media audiovisual, peserta didik dapat berimajinasi secara berkembang. Yang keempat adalah fungsi motivasi. Guru dapat lebih efektif dan efisien ketika menyalurkan motivasinya kepada peserta didik melalui media audiovisual. Dan yang kelima ada fungsi psikologi.
Secara psikologis, media audiovisual dapat meningkatkan perhatian peserta didik akan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah fungsi sosiokultural. Dikarenakan karakter dan sifat peserta didik yang berbeda-beda, oleh karena itu dapat diatasi dengan cara pembelajaran menggunakan media audiovisual. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu langkah-langkah penggunaan media audiovisual. Yang pertama itu persiapan. Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru pertama-tama itu menyiapkan pelajaran terlebih dahulu, kemudian baru pemilihan video yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang kedua itu mempersiapkan kelas. Dalam hal ini, siswa terlebih dahulu dipersiapkan dengan menjelaskan maksud dari pembuatan video tersebut, juga menjelaskan secara ringkas dari isi video tersebut. Hal yang menjelaskan tentang bagian-bagian yang harus mendapat perhatian khusus sewaktu-waktu menonton video tersebut. Yang ketiga, penyajian. Ini berisikan pemutaran video dengan memperhatikan kelengkapan alat yang akan digunakan, seperti misalnya pengeras suara, layar, proyektor, dan tempat proyektor. Serta guru harus memperhatikan intensitas cahaya dalam ruangan kelas tersebut. Yang keempat, aktivitas lanjutan. Maksudnya itu berupa tanya jawab guna untuk mengetahui sejauh mana pemahaman perkembangan siswa terhadap materi yang telah disediakan atau telah dijelaskan, dan membuat karangan tentang apa yang telah disaksikan atau ditonton oleh para siswa tersebut. Baik, saya Sifadila. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kelebihan dan kekurangan media audio visual video. Adapun kelebihannya adalah video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar peserta didik ketika membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Yang pertama, video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Kemudian yang kedua, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, video juga dapat menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Misalnya, video kesehatan yang menampilkan proses menularnya penyakit diare dapat membuat peserta didik sadar akan pentingnya kebersihan makanan lingkungan. Kemudian yang ketiga, video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik. Kemudian yang keempat, video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya secara langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. Kemudian yang kelima, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, video yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan dalam 1 atau 2 menit. Misalnya bagaimana kejadian mekarnya bunga dari mulainya kuncup bunga hingga kuncup itu mekar. Kemudian adapun kelemahannya, yaitu yang pertama, pengadaan video umumnya memerlukan biaya mahal dan waktu yang banyak. Dan juga pada saat film dipertunjukkan, gambar-gambar bergerak terus sehingga tidak semua peserta didik mampu mengikuti informasi yang ingin disampaikan melalui video tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan.